Assalamualaikum. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMV, kita kembali lagi dalam podcast Membuka Mata Hati bersama saya Ayani. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Bapak Entang Kurniawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ayani sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Itu kudu sehat Ayani. Harus sehat ya Pak ya. Oh, iya. Karena di balik kondisi-kondisi sekarang itu masih perlu perlu kondisi-kondisi dan motivasi badan itu harus benar-benar fit gitu loh. Iya, dan kesehatan itu sebetulnya 70%-nya berasal dari dalam. Iya, betul dari sekali. Pola pikir kita, ya kan, pola hidup kita, gitu Ayani. Iya. Pak, ada yang viral-viral nih Pak. Apa? Ada fenomena di balik bencana Pak. Oh, tema kita. Iya, tema kita nih Berarti di hari ini. kalau ngobrolin bencana, ngobrolin Cianjur ya? Iya, karena kan beberapa waktu yang lalu itu kan ada gempa ya Pak ya di Cianjur itu ya. Ya udah, ya ada gempa bumi di Cianjur ya. Iya. Siang hari waktu itu ya. Siang hari dan kerasa sampai Bandung Pak. Lo kerasa kan kita lagi ngobrol juga gitu. Iya. Nah Pak, viral banget nih Pak. Apa ada tuh? beberapa fenomena yang ini tuh di media sosial menjadi perbincangan. Apa gitu. tuh, Yang Pak? pertama ini adalah bapak-bapak yang memakai baju atau busana wanita gitu ketika mereka mendapatkan bantuan. Kenapa? Ya karena tidak ada baju-baju pria di sana. Oh. Mungkin sedikit gitu ya bantuan yang tersampaikan baju-baju pria ke sana. Jadi yang sampai itu daster lagi, kerudung lagi gitu kan. Jadi Iya. mereka untuk menutupi rasa dingin itu mereka pakai pakaian yang ada gitu. Itu karena yang nyumbang itu kebanyakan dari ibu-ibu majelis taklim. Iya betul. Kan gitu. Jadi ngumpulin dasternya gitu kan, Iya, kerudungnya. roknya kan gitu. Dikumpulin tanpa ngajak suaminya. Akhirnya yang terkumpul kebanyakan pakaian perempuan karena tapi emang biasanya sih Pak perempuan yang sering belanja baju Pak. iya. Jadi gitu tuh. Jadi supaya cepat beli lagi di rumah. Iya. Jadi Cepet ganti ya Pak ya. kemungkinan memang pakaian lebih banyak ke pakaian perempuan. Akhirnya yang terjadi adalah tidak proporsional. Jadinya kebanyakan pakaian perempuan. Kan gitu. Iya. Jadi kebanyakan pakaian-pakaian perempuan karena ibu-ibunya tidak ngajak bapak-bapaknya. Ayo tuh Pak, gitu harusnya itu apa? Diajak gitu ya Pak, nyumbang celana gitu, atau baju. kemeja udah sumbangin Atau kaos gitu. kali gitu ya. Dan itu yang pertama, yang kedua lebih lihat yang lebih kasihan tuh perempuan. Iya, kemarin tuh ada yang viral Pak, ibu-ibu. Apa tuh? Pakaian dalam katanya sudah dipakai berhari-hari Nah, Pak. Itu. ini juga. Kenapa? Karena yang nyumbang tidak berani menyumbangkan dalemannya. Nah, harus yang baru sih sepertinya Iya, kayaknya harus kalau yang daleman baru. ya. Nah, itu tandanya kita ini suka berpikir menyumbang pakaian bekas layak pakai. Masalahnya nggak mungkin daleman itu layak pakai. Iya. Ya kan? Jadi aja nggak disumbangin. Yang disumbangin paling rok, kerudung, kemeja, paling gitu. Ya sementara maaf ya bra, kaos dalam, celana dalam itu nggak disumbangin dan nggak ada yang nyumbang itu. Akhirnya ya itu tadi. Dipakai berhari-hari. Ada si ibu set A set B kalau bilang ya gitu. Set A, set B, bolak-balik dibolak-balik. gitu. Karena saking nggak adanya Pak, nggak ada sumbangan itu. Nggak ada sumbangan itu. Jadi memang tadi yang nyumbang itu kebanyakan perempuan. Kemudian yang apa ya, di lokasi bencana
yang menggugah itu kan ketika perempuan yang kena musibah. Iya. Jadi yang teringat adalah aksesoris atau apapun yang melekat pada perempuan. Iya. Akhirnya yang banyaknya itu kebanyakan untuk perempuan. Kan Nah, gitu ya. itu dia. Kayak kerudung, baju, mukena mungkin ya kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau menurut Bapak ini juga udah harus menjadi perenungan ya. Kemudian tadi ada ibu-ibu yang katanya menggunakan daleman berhari-hari. Ya sebetulnya sih bukan cuma ibu-ibu yang kena bencana aja, yang malas juga mungkin ada lah. Iya. Gitu. Jadi karena memang nggak ada yang nyumbang daleman, karena kita senantiasa berprinsip menyumbang itu pakaian bekas layak pakai ya. Karena kalau daleman itu kan ya nggak nyampe langsung ke kulit. Nggak boleh dipakai sama yang lain Iya, gitu kan. apalagi bagian tertentu ya. Iya. Jadi makanya nggak ada yang nyumbang itu. Karena prinsip itu menyumbang pakaian bekas layak pakai. Mestinya menyumbang itu adalah yang terbaik. Iya. Kan kalau udah yang terbaik, beli ke supermarket atau ke manalah ke tempat pembelanjaan, Iya, ke toko baju butik-butik gitu ya. Itu mulai dari daleman sampai luaran pasti tersedia. layak pakai semua. Layak pakai semua. Sok Dan memang semua. baru kondisinya. Misalnya ya pakaian untuk perempuan, beli ke bawahnya apa, rok gitu Iya. kan, kemudian baju, kemudian daleman bagian bawah, kemudian kaos dalam, kemudian apa, manset ya, Mini set, Pak. mini set Nah, itu. untuk anak-anak, mini set. Iya, untuk Kemudian anak-anak. manset juga ada buat tangan kan biasanya. Iya, ada Nah, yang buat tangan itu buat tangan. untuk yang menutupi tangan kan. ya, kemudian bra misalnya kan gitu. Itu kalau beli tuh nyumbang tuh coba satu set lah. Kan gitu, karena kasihannya itu tadi nggak ada pakaian Ganti. dalam ganti. Kemudian yang berikutnya adalah pikirkan juga tolong laki-laki, Nah, jangan memikirkan perempuan aja. iya, jangan sampai fenomena tadi tuh bapak-bapak pakai Pakai baju daster. perempuan gitu kan, ibu-ibu jadinya. Jadi di sana, jadi gelis gitu. Jadi gelis gitu, karena memang yang nyumbangnya kebanyakan itu. Tapi ada hal sesungguhnya yang memang ini. Kemudian ada lagi fenomena apa lagi tuh? Ada lagi, Pak. Apa Kemarin tuh masalah mie instan, Pak. Mie instan? Jadi, iya, Ya. karena bantuan yang tersampaikan itu kebanyakan mie instan, Pak. Jadi mereka itu agak mungkin bingung ya. Makan pagi mie instan, siang mie instan, malam mie instan lagi gitu kan. Ya mending kalau harusnya itu ini belajar pada ibu, pada Bunia. Apa, Pak? Mie instannya harusnya udah diubah. Jadi apa? Jadi bikin mie kecap, Ah, mie dadar, mie goreng, kan gitu. Iya. Sayur mie, gitu dibikin-bikin. Nah, karena yang nyumbangnya adalah mie kemasan semua, ya bingung atuh. Karena memang jangankan dalam kondisi kena bencana seperti itu ya, serba tidak teratur gitu kan. Iya. Dalam kondisi biasa aja, kondisi normal, kita tuh makan mie itu hendaknya teratur. Iya. Kan gening kalau ke dokter ya, oh ini Periksa mama, lambungnya. gak boleh dulu makan mie ya. Nah sekarang kan pemicu, kan salah Lambung. satu pemicu mah itu adalah stres. Iya, Berarti dengan bencana itu tidak sedikit kan yang stres. betul. Akhirnya banyak yang mah. Yang sakit lambung. Udah mama dikasih mie, aduh eta nyeri pisan. Makanya itu kan Udah. jadi persoalan di sana itu. Udah Aduh, gitu, gimana nih? Gitu mie-nya kan. nggak satu set. Tahu nggak mie satu set? Apa, Pak? Harusnya mie-nya, mangkoknya, sendoknya, gitu. kompornya dan gasnya. Nah, ini mie-nya aja kardus gitu kan. Ya, makan mie sekardus atahnya teh kumaha. Jadi ini juga kadang-kadang nyumbang sih bagus, tapi rasional juga lebih baik. Iya. Kan gitu. Kita tuh jangan latah kirim mie berdus-dus gitu kan, bikin mie instan. Mau dipasak di mana? Mereka semua tinggal di pengungsian. Kan gitu. Mereka semua dapat mie 1 2 3 kayak dulu zaman Covid teman Bapak. Teman Sembako. Bapak itu kamar sampai penuh dengan mie instan. Iya, dapat sembako. Dapat itu. sembako, dan anehnya sejak kapan mie instan menjadi Bahan sembako pokok, bahan ya. pokok, bingung Bapak Iya. juga ya. Jadi itu di kamar teman Bapak dulu waktu bantuan Covid, itu di kamarnya penuh dengan mie instan. Suatu ketika ibu kosnya nagih. Bingung, mau dibayar pakai mie instan nggak mau. Kan gitu. Jadi ya begitulah yang terjadi. Jadi terkadang kita ini nyumbang
tetapi ya itu tadi hanya ngikutin perasaan daripada hente cenah kan gitu. Iya, latah kadang Nah, Pak. jadi latah. Oh, mie instan semua kan gitu. Harusnya ada beberapa bahan-bahan pokok yang lainnya. Ada yang mungkin nyumbang yang bisa beras. masuk Ya, ke masak gitu. mereka pada tinggal di luar tapi yang nyumbang beras. Iya. Harusnya beras memang disumbangkannya memang untuk mereka tapi harus melalui pihak ketiga yang akan memasakkannya. Iya. Atau kompor sok sumbang kan gitu ya dengan gasnya. Gitu. Sekarang ada kompor portable malah Pak ya Pak. Kompor portable. Iya, lebih mudah lagi gitu kan. Dan di balik itu ada lagi Pak fenomena lainnya Ada apa Pak. lagi fenomena apa lagi tuh? Tenda Pak, masalah tenda. Iya. Ada tenda. Jadi masyarakat Cianjur yang terkena gempa ini gitu Iya, kan. iya. Nah ini menginginkan tenda yang memang biasa dipakai untuk camping Pak. Lebih privat. Iya, lebih privasi Lebih gitu. privasi, bukan kayak tenda mau kurban gitu Nah, kan. itu. Lega gitu. Jadi semua orang Semua orang masuk gitu enggak. Bapak juga kadang mikir di sana ya. Misalnya nih Bapak nih tetanggaan sama kamu gitu ya. Iya. Kemudian apa ya? Jadi dengan ada kesempatan itu jadi Bapak bisa lebih lama berdekat-dekat sama kamu kan gitu ya. Nah, Kenapa? Karena memang kita disatukan oleh tenda. Gede hente, letik hente. Kan gitu. Betul. Itu bisa jadi tak. Kan kita kalau ketika di rumah mah aduh, misalnya Bapak mau ke rumah kamu bisa disangka ngapelan. iya takut Kan? timbul fitnah gitu ya. Kalau di tenda mah Kalau kan di tenda kan semua gitu. semua ada di sana gitu. Iya. Jadi mereka itu menginginkan tenda itu yang lebih privasi Pak. Nah, saya khawatir di tenda itu banyak terjadi kecemburuan satu sama lain. Itu saya khawatirnya kan begitu ya. Jadi saya seneng deh kalau misalnya itu tadi. Misalnya ya saya tuh anak siapa, kamu anak siapa, susah tuh mau ketemuan. Iya. Alhamdulillah tuh kita dipersatukan dengan tenda itu, kan gitu. Nah. Ya. Jadi ya akhirnya sementara orang tua saya nggak setuju, Iya. saya deket-deketan sama kamu gitu. Kan coba kalau masing-masing keluarga dapat tenda gitu kan, jika pramuka gitu. Iya, tendanya tenda buat camping Pak. Mungkin iya. lebih privasi ya pertama. Yang kedua kondisi angin Pak. Memang kan di sana hujan Iya. kan, kondisinya lagi Betul. hujan, lagi dingin gitu. Kalau tenda tenda yang khusus untuk camping gitu ya. Itu kondisinya itu kalau kita sudah masuk ke dalam tendanya lebih hangat Pak gitu. Iya, makanya kan gitu. Ini yang kan itu dipisahin laki dan perempuan. Misalnya bapak, istri bapak di mana, bapak di mana. Terus anak pengen ke ayah, pengen ke ibu, malah bingung kan. Iya. Akhirnya kita nggak bisa ngatur lagi. Itu toh suami istri ngobrol. Jadi makanya juga harus diperhatikan oleh kita, ya. Jadi ada tenda-tenda yang mungkin boleh kalau tenda-tenda gede itu menurut bapak ya, itu hanya boleh dipasang maksimal 24 jam. Oh. Dan itu hanya boleh dipaksakan pada pada tertentu. Kan kalau untuk bencana seperti itu memang diperlukan tenda-tenda privasi karena sesungguhnya di samping kita ini adalah makhluk sosial juga makhluk yang punya privasi. Iya, betul sekali. Iya. Kan Jadi ada gitu. hal-hal privasi yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang lain gitu kan. Makanya Ini diperlukan tenda Bapak privasi pengalaman itu. bapaknya waktu Bapak pergi haji gitu kan. Itu kan di tenda. Laki dan perempuan memang dipisah gitu kan. Iya. Laki dan perempuan dipisah. Ada tenda untuk laki-laki, yaitu untuk pergi haji ya, lagi ibadah kan gitu. Tapi kalau bencana, kemudian laki dan perempuan pagaliwota di situ kan gitu juga jadi masalah. Yang paling masalah tersendiri waktu bapak itu ketika mau tidur. Kenapa Pak? Oh, kalau bapak telat tidur, pasti mau bisa sare. Kan udah penuh gitu. Bukan, ada rock, anu dangdut. Jadi harus tidur duluan gitu ya, biar nggak denger gitu. Apalagi capek kan, jadi nyenyak banget. Jadi itu fenomena. Iya. Jadi ada lagi nggak? Ada Pak, Apa ini tuh? yang paling viral Pak. Apa tuh? Viral dan menjadi suatu perbincangan hot gitu kan di media sosial, apalagi di media televisi, radio gitu Apa kan. tuh? Pencopotan label gereja di tenda Pak. Oh, Berhubungan dengan tenda yang tadi ya. label. Kalau menurut Bapak sih sebenarnya nggak perlu viral ya. Nah, kenapa itu Pak? Misalnya Bapak beli beli sepatu gitu, Iya. tertentu gitu. Ya kalau udah dibeli ke Bapak, kumaha Bapak wae dirusak deh kendeunya dengan senu Bapak gitu. Udah jadi hak milik ya Udah Pak ya. di hak milik gitu. Betul. Jadi kalau menurut Bapak label itu mungkin ya. Oh, labelnya label apa? Label gereja Pak. Gereja. Iya. Jadi ada gereja
yang apa turut serta mungkin mendonasikan ikut tenda kemanusiaan gitu. Hanya mungkin ada standar sekarang tuh. Tiap-tiap lembaga itu jadi kalau ngasih bantuan tuh harus disertakan logo untuk identitas. Untuk identitas, untuk dokumentasi. Nah, mungkin kenapa dicopot? Boleh jadi karena mengganggu kenyamanan para pengungsi gitu pengungsi, ya. baik itu 1, 2 atau 3 orang. Kenapa? Karena apalagi kalau logo agama tertentu. Nah itu, sedangkan mayoritas di sana Muslim. Misalnya mayoritas di sana kebetulan misalnya Muslim, ya. Kemudian ada logo, maaf ya, di beberapa tempat dengar nama agama lain aja itu kadang orang sudah agak kurang respect. Iya betul. Apalagi kalau harus melihat logo. Nah ini juga harus waspada dan hati-hati bagi siapapun yang ingin melakukan kemanusiaan dengan menempelkan label, kan gitu. Karena boleh jadi misalnya maaf ya, Bapak memikirkan ada seorang ibu mau sholat, tapi dia nggak bisa sholat kenapa? Karena nggak ada air misalnya ya, ada air bersih, nggak ada mukena, tempat kau tiba-tiba melihat logo agama orang lain, ya mungkin itu bisa jadi memantik perasaan. Betul. Jadi kalau menurut lebih, Bapak, sensitif ya Pak ya? Iya, karena menurut Bapak sampai kapanpun untuk urusan agama ini di Indonesia ini belum selesai. Ya. Dan masih menjadi belum suatu selesai, persoalan. masih sesuatu yang sangat sensitif. Sensitif banget. Maka mestinya kita pertama ya lebih bijak lagi untuk memasang label ataupun logo tertentu di tempat-tempat tertentu atau pada barang tertentu. Kenapa? Karena ini sangat riskan, apalagi yang namanya agama. Ya, kita sudah menerima yang namanya Sunda, Jawa kan udah nerima ya. Iya, budaya. Tapi tidak semua orang semoderat kita. Betul. Tidak semua orang sama sepemikirannya seperti kita. Ada orang yang sama sekali sangat terganggu dengan label ataupun apapun kaitan dengan agama orang lain. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam menempel ataupun memasang logo atau ormas. Nah, misalnya maaf di beberapa tertentu punten ya, antara misalnya NU sama Muhammadiyah itu misalnya di beberapa tempat tertentu ya, itu masih saling sebel. Pernah di satu tempat ada orang Muhammadiyah sholat di masjid yang waktu itu dia orang NU. Itu lagi sholat, sejadah yang biasa dipakai oleh si abah itu diambil. Diambil, nggak boleh. Bayangin coba, antar itu aja kita masih belum beres. Iya. Oke lah kalau di perkotaan, di masyarakat yang sudah modern, kita ini aman. Udah rukun, udah ngerti tentang persoalan itu. Di daerah, apalagi ini yang beda agama, nyangkut agama, itu boleh jadi logo itu bisa jadi memantik rasa ketidaknyamanan, minimalnya begitu. Jadi kalau menurut saya tidak membela yang mencopot. Mungkin tujuan yang mencopot adalah untuk mengeliminir rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh para pengungsi. Sebagian kendati pun itu yang pertama. Yang kedua adalah ya tindakannya karena memang tidak ada SOP-nya kan gitu. Jadi tak ada pelanggaran kan gitu. Menurut saya sih ya itu hanya fenomena biasa yang sebetulnya tidak mesti harus dibesar-besarkan. Tapi kalau menurut Bapak ya, inti dari fenomena-fenomena yang kamu sampaikan tadi adalah ini bukti bahwa kita ini masih belum memiliki penanganan bencana secara digital. Nah, padahal kita hidup di era digital. Di era digital. Betul sekali. Mulai dari Pak Jokowi, para menteri, gubernur, bupati, bahkan mungkin RT RW kita sudah ngomong digital, tetapi persoalan bencana kita masih manual dan konvensional. Masih manual. Sehingga apa tadi? Pertama, tadi misalnya ada seorang bapak yang menggunakan daster karena tidak ada bantuan baju yang ada nyumbang semuanya buat perempuan. Yang kedua tadi ada ibu-ibu yang tidak mendapatkan dalam. Kan gitu. Itu artinya kita tidak pernah punya ukuran berapa orang yang kena bencana itu kan mestinya satu sudah ditentukan. Berapa ribu orang yang terkena bencana. Ya. Berapa ribu orang yang terkena bencana, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anak-anak, berapa remaja, berapa dewasa, berapa lansia. Itu pasti. Apalagi kita sudah memiliki yang namanya IKTP. Betul. Kan sudah menggunakan chip. Jadi sudah sistem satelit sudah bisa.
Jadi begitu terkena bencana langsung muncul. Terkena dampak di daerah situ adalah misalnya sekian ribu laki-laki, sekian ribu perempuan, sekian ribu anak-anak, sekian ribu remaja, sekian ribu dewasa, sekian. Udah jelas di situ ada datanya. Iya. Nah, kalau semuanya sudah terdata, masuk ke dalam satu register database. Seluruh bantuan yang ada masuk melalui pintu database tersebut. Iya, dan itu tersalurkan secara merata, Pak. Nanti tersalurkan secara proporsional dan itu. profesional. Jadi tidak lagi orang datang berbondong-bondong ke sana bawa bantuan sesuai dengan seleranya masing-masing akhirnya. Karena kita tuh pengen apa ya, bareng-bareng ke sana Iya. gitu. Jadi latah, udah bareng-bareng ke sana Udah bareng-bareng gitu. ke Padahal sana, dengan melihat cara yang gitu. sekarang itu bisa dipergunakan gitu ya. Pak. Sampai-sampai akhirnya kan bantuan logistik macet. Nah, macetnya tuh kadang di pintu macet. masuknya itu, Iya, Pak. jadi kita ini belum punya sistem penanganan bencana secara digital dan terintegrasi dengan berbagai macam kepentingan. Iya, bahkan kemarin itu buat mengirimkan bantuan-bantuan di dalam-dalam atau di daerah-daerah dalam gitu ya, Pak ya. Bukan di perkotaannya itu mereka itu menggunakan jalur udara, Pak. Jadi dilempar dari dari helikopter gitu. Itu biar merata gitu. Terus kumaha mun tahu nu di oleh ieuna kan gitu. Nah, itu mereka pada nungguin gitu kan di bawah Iya, bantuan-bantuan. Nah, padahal mestinya tidak begitu. Kalau menurut saya sih harusnya kita memiliki satu penanganan bencana yang berbasis teknologi, berbasis digital. Jadi begitu ada bencana di daerah mana nih kena bencana, titiknya berapa radius berapa kilometer, di situ ada orang berapa, itu harusnya sudah teridentifikasi. Iya. Ya kan, teridentifikasi. Misalnya yang ada di kantor ini, di UMP, ada berapa orang? Ada 11 orang kan? Iya, 11. Udah ada 11 orang. Itu udah teridentifikasi. Siapa aja udah teridentifikasi, berapa laki-laki, berapa perempuan. Jadi kalau yang nama nanti yang nyumbang nih, masuk. Nyumbang A, nyumbang B, nyumbang C, itu ada dalam database kita. Jadi ini yang belum ada celana dalam. Iya, Kan pakaian gitu. dalam. Yang belum ada bra misalnya. Yang belum ada kerudung. Yang belum ada mukena. Itu terdetek dan itu terintegrasi dan bisa diketahui melalui handphone kita atau di layar kaca televisi. Iya, bahkan ada video viral, Pak. Apa? Video viral yang dari seorang anak gadis mungkin ya, ini anak remaja, bilang bahwa mereka itu butuh bantuan seperti pembalut, Iya. seperti itu. Karena mungkin mereka itu ada yang sedang masa menstruasi di sana kan. Bahkan kan ada perempuan mah butuh krim, Iya. Krim wajah kan gitu kan. Loh, jangan kira Bapak memiliki anak itu krimnya harus tertentu. Kalau enggak itu bisa bahaya buat kulitnya. Kadang-kadang kita suka meremehkan hal itu. Ya Kak? Iya, Ada betul. mungkin maaf di situ mungkin ada di situ ada tunanetra. Nah, Ya kan? itu Pak. Jadi di situ tuh ada tunanetra atau tunarungu. Butuh apa mereka? Kalau Ya tunanetra butuh yang bisa. Kemudian yang ini misalnya yang terdampak mengakibatkan saluran air mati. Berarti apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Jadi kita tuh belum punya seperti itu. Padahal kita itu negara yang memang setiap harinya diancam oleh bencana. Iya. Bencana yang paling sering akan ada pada di negeri kita adalah gempa bumi, Iya. tsunami, banjir, longsor, badai, topan kan gitu. Angin puting beliung. Itu pasti akan ada di negeri kita. Kenapa? Negeri kita ini kaya, tetapi termasuk kaya dengan bencana. Kenapa? Karena kita negara yang berada di ada 2 iklim, kemudian negara yang termasuk dalam golongan Mediterania, gunung berapi di sini banyak. Kemudian negara kita juga maritim. Betul. Nah, kita ini mestinya sudah waspada dan sudah memiliki yang namanya penanganan secara digital. Ya kan? Jadi bantuan-bantuan itu pasti akan tersalur secara proporsional, teratur dan terukur lah minimal begitu. Teratur dan terukur. Jadi gak akan ada lagi cerita si ibu nggak dapat daleman, nggak akan ada lagi cerita si bapak tidak pakai dapat daster. baju. Kan gak akan ada lagi cerita bayi gak ada ASI. Karena kalau stres itu si ibu nggak ngeluarkin. Betul, apalagi kalau seorang ibu yang lagi menyusui gitu ya Pak. Itu kalau misalnya stres itu udah nggak keluar tuh ASI itu kan. Dan itu susu formula untuk anak yang tadinya pakai ASI jadi beralih ke
sufor gitu kan. Iya, makanya itu juga menjadi satu persoalan. Jadi kita tuh belum pernah mau belajar dari yang namanya bencana. Akhirnya yang terjadi semua bantuan ke sana, entah berapa ton beras. Padahal boleh jadi kecukupan bantuan itu sudah melebihi dari yang membutuhkan, itu boleh jadi. Bisa jadi. Atau masih kurang. Kenapa? Kita nggak pernah punya ukuran, nggak pernah update. Ini kita beras butuh berapa ton, telur butuh berapa butir, kemudian misalnya minyak butuh berapa kilo, kita tuh nggak pernah ada. Real yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kita nggak pernah tahu. Itu yang paling penting. Kemudian yang tadi yang mie instannya itu tadi mestinya memang teratur lah, karena memang mie instan juga walaupun dalam kondisi normal aja harus teratur. Iya, yang terakhir tadi yang logo. Viral Jadi banget itu buat saya hendaknya kita semua bisa menahan diri. Ya jangan disalahinnya, jangan sepihak. Itu juga saya juga rada menyayangkan karena yang disalahin seolah-olah yang mencopot doang. Iya, padahal tidak ada pasti api, tidak ada asap kalau nggak ada api. Iya, tidak Jadi, ada api. Dan jangan dikaitkan bahwa saya yakin orang gerejanya ikhlas-ikhlas aja ngebantunya. Cuma ini hanya persoalan administrasinya. Iya. Harus ada logo itu aja. Jadi penempatannya saja yang mungkin kurang tepat. Kan gitu ya, penempatannya mestinya melalui proses koordinasi dulu dengan pihak yang berwenang. Iya, dan mungkin bisa ditanya dulu kepada masyarakat di sana keberatan atau tidak gitu kan. Seperti UMV kalau mau memasang logo spanduk di jalan misalnya, maka pastikan dulu sudah mendapatkan izin misalnya dari dinas jalan, kan dinas pertamanan, kan gitu. Iya. Nah, sama kalau kita sudah memiliki penanganan bencana secara digital, secara dengan berbasis teknologi tadi, ditanganin oleh pemerintah secara baik, itu tidak akan ada kejadian itu. Ya kan? Karena apa? Misalnya tuh ada logo gereja atau ada logo masjid, ada logo pura atau apapun. Tapi kalau di atasnya sudah ada logo misalnya dari pemerintah sudah diizinkan, maka itu aman. Itu sudah mendapatkan legal secara hukum. Iya, dan ada SOP-nya. Jadi kalau misalnya ada pencopotan pun bisa digugat gitu kan. Bisa digugat. Nah, tidak bisa digugat kalau ada yang merusak. Iya. Oleh sebab itu kita memerlukan sistem yang digital untuk bencana. Jadi supaya terukur. Misalnya nih, Bandung kena bencana. Yang terkena bencana berapa puluh orang? Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Berapa bayi, berapa anak, berapa remaja, berapa dewasa, berapa lansia, itu sudah terukur. Kan gitu. Jadi itu untuk apa kita sudah beralih ke IKTP kalau tidak punya dampak apa-apa. Nah, masih manual gitu. Semua masih konvensional. Manual. Kemudian berikutnya adalah bantuan. Jadi kesananya nanti kalau udah begitu, apa yang harus dilakukan? Apa yang dibutuhkan? Satu, bla 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 bla, dua bla bla bla, ada berapa item, misalnya katakan ada 50 item, maka yang nyumbang itu tidak terlepas dari 50 item itu, nggak kemana-mana gitu. Dan jumlahnya terukur, ada 50, misalnya ada 2000 perempuan dewasa tapi ketersediaan softtek baru 1000, berarti kan masih kurang 1000. Iya, kan gitu. Ada misalnya 200 bayi tetapi ketersediaan susu baru ada sekian. Masih kurang berapa misalnya gitu. Jadi itu harus sudah terintegrasi dengan database yang benar. Di kita mah tidak pernah terbiasa dengan database yang benar. Contoh gini Ayani dulu, Bapak punya pengalaman. Iya, Pak. Pak Aher itu membuat program pengadaan Al-Quran Braille melalui Dinas Distrik Jabar. Iya. Apa yang terjadi? SLB Cicendo mendapatkan Al-Quran Braille padahal di sana tunarungu. Itu satu. Kedua, ada SEB yang tunanetranya cuma 2 orang, dapat Quran Braille-nya 10. Kelebihan ya, Pak ya? Kelebihan. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah mau menggunakan, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau merapikan data-data itu. Data hanya cukup formalitas saja. Ini yang jadi masalah. Nah, makanya jadi masalah. Jadi PR banget ini. Jadi PR banget. Oleh sebab itu kita mestinya punya semacam lagi-lagi penanganan bencana secara digital, cepat, akurat. Iya. Jangan lelet. Maaf ya, kemarin Bapak
kan masuk tuh ke Kementerian Sosial tuh, yang di Pajajaran. Iya. Itu lagi diturunin bantuan di situnya untuk bencana Cianjur. Loh kan ini di Bandung, kenapa diturunin di sini? Ya mungkin untuk sortir atau untuk apa? Tapi kenapa harus di sini gitu? Di sana saudara-saudara kita Sedang menunggu. kelaparan. Tapi bantuan harus disortir dulu di Bandung. Bingung gue. Kan gitu. Jadi ini juga birokrasi yang memang masih kita, budaya birokrasi yang oleh Pak Jokowi katanya akan direformasi, tapi tetap aja masih acak-acakan. Iya. Gitu. Masih ada ayahnya. perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki lagi gitu. Jadi baik dinamika maupun fenomena yang terjadi di bencana alam kita ini adalah karena memang kita masih belum punya sistem penanganan bencana secara digital. Kita belum terdata dengan benar dan penanganannya pun masih semeraut, masih seasanya. Mestinya dari mulai Pak Jokowi sampai Pak RT ngomong soal digital, mestinya penanganan bencana sistemnya pun harus secara digital. Sehingga masyarakat yang terkena, baik itu yang meninggal, yang luka, yang kehilangan tempat tinggal, kemudian yang lain-lain baik persoalan kesehatan atau apapun, itu sudah benar-benar terupdate secara digital sehingga bantuan yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Dan tidak berlebih apalagi berkurang. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak ya udah nemenin ngobrol di hari ini tentang fenomena di balik bencana. Tapi kamu nggak pakai ini kan? Apa Pak? Nggak pakai kopiah? Enggak Pak. Masih pakai rok Pak, masih pakai rok, pakai baju wanita gitu. Dan pakai daleman yang pasti ya? Iya pasti dan ganti Pak. Dan jangan disumbangin ya. Itu dalemannya jangan disumbangin. Enggak, ya. ini kan privasi Pak. Ya gitu. Kamu boleh nyumbang, bahkan harus, tapi yang satu yang nggak boleh itu daleman. Iya. Yang terbaik kalau misalnya mau nyumbang daleman yang terbaik lah, yang baru gitu kan. Belilah banyak di yang terbaru di gitu minimarket juga banyak. Satu set gitu kan. Satu set gitu. Sip, makasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Alhamdulillah, semoga bisa ketemu lagi Pak di Amin. podcast berikutnya. Siap. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel kita Al-Quran Braille Official. Mampir juga di Instagram kita @umi_maktum_voice. Dan saya Ayani. Saya Entang Kurniawan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas saya memang tidak bisa melihat, tapi saya senang belajar membaca Al-Quran. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim.